Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar PAI jaga sholat dan jaga kesehatan. Siapkan alat tulisnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan belajar tentang sopan dan kasar Halaman berapa ya? Halaman 43, pelajaran ke-9. Anak-anak, sopan artinya bersikap ramah. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu bersikap sopan dan lemah lembut terhadap setiap orang. Ramahnya bagaimana? Ramah dalam berbicara dan lemah lembut dalam perbuatan. Jadi berbicaranya tidak teriak-teriak, tidak bentak-bentak, tidak keras suaranya, lembut dalam perbuatan, nggak kasar, nggak dorong-dorong atau nggak tarik-tarik dengan kasar orang lain Bertutur kata hendaknya menggunakan kata-kata yang baik dan tidak sambil berteriak-teriak, karena perkataan yang baik itu termasuk sedekah. Sopan merupakan akhlak yang terpuji anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hadisnya nanti atibil kalam Nah, ibu sebelum membacakan hadis dan kita menghafalnya, kita lihat dulu ini adalah ucapan-ucapan contoh dari ucapan berbicara lembut atau bersikap sopan. Tolong, terima kasih, maaf apalagi ditulis salam, izin, dan lain sebagainya. Sama orang tua juga sopan, salim. Ketika masuk rumah, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, baik, kita hafalkan hadisnya. Atibil kalam, bertutur katalah yang baik. Bertutur katalah yang baik. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nah, anak-anak, ketika bertemu dengan teman, tunjukkan wajah ceria, itu juga termasuk sopan Ketika menolong orang lain, jangan menyinggung perasaannya, tidak boleh sambil bentak-bentak menolongnya, dengan penuh dengan penuh kasih sayang, lembut, Lalu, anak yang sopan disenangi banyak orang, tidak suka cemberut. Kalau anak yang sopan, yang suka senyum, itu mempunyai banyak teman. Sedangkan lawan yang sopan adalah kasar, kasar termasuk akhlak yang buruk. Berbicara kasar menyakiti orang lain. Orang yang mempunyai sifat kasar tidak disukai oleh banyak orang dan bisa mengakibatkan dosa. Menolong orang juga tidak boleh kasar, tetapi harus dengan kasih sayang. Contohnya misalnya cemberut, meledek, ini perbuatan yang tidak sopan. Berteriak-teriak dengan temannya, Nah, ini semua menyebabkan kita dijauhi oleh orang lain. Jadi anak-anak tidak boleh memiliki sifat seperti ini. Ada cerita di situ tentang Rasulullah mengajarkan tidak bersikap kasar terhadap sesama. Suatu ketika seorang badui kencing di dalam masjid. Orang-orang marah melihat kelakuannya. Udah orang-orang marah, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menenangkan mereka dan berkata, biarkanlah dia menyelesaikan kencingnya. Jika sudah selesai, siramlah dengan seember air, karena kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Rasulullah tidak marah, padahal kencing di masjid orang baduinya, tapi dia tidak kasar, tidak tarik, tidak sambil diseret. Nggak boleh kencing di sini. Itu namanya kasar. Rasulullah tidak, dia diamkan dulu orang itu, karena kalau ditarik nanti pipisnya kemana-mana, susah bersihinnya. Setelah selesai, Rasulullah
menasehatinya dengan lembut. Kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat apa? Oh, orang Baduinya belum tahu. Ternyata itu adalah masjid. Rasulullah memberitahu, ini masjid, tempat orang sholat. Tidak boleh ada najis dikencingin ya. Kalau mau ke kamar mandi, ada toilet di sana. Oh iya, baik. Saya tidak tahu. Maaf ya. Oh, orang Baduinya minta maaf akhirnya. Terus dia juga kagum dengan akhlak Rasulullah, nggak marah-marah. Dia senang. Nah, bahkan tertarik dengan Islam. Jadi kalau orang menasehati nggak boleh marah-marah, nanti orangnya nggak mau masuk Islam. Rasulullah menasehatinya dengan baik, dengan lembut, ya, pelan-pelan, ya. Sama adik juga seperti itu. Adik, nih nggak boleh ditumpahin ya. Jangan kasar-kasar ngomongnya. Nggak boleh begitu. Nanti adiknya nangis, malah nggak mau dia deket-deket kamu, ya. Nggak suka orang kalau orang suka teriak-teriak begitu, ya. Hadisnya apa? Hadisnya kata Rasulullah, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, permudahlah dan jangan mempersulit. Jadi sampaikan pahala. Dek, nanti pahala loh kalau bantu ibu. Jangan ditakut-takutin terus. Ayo, nanti ibunya marah. Ibunya nanti cubit kamu. Atau ditakutin, nanti masuk neraka. Adiknya nggak mau, jadinya nangis. Bukannya senang dia. Tapi kalau ayo, nanti kamu dapat pahalanya banyak. Ya, bantu Umi. Yuk kita sama-sama yuk bantuin Umi beresin mainan. Dinasehati dengan baik, dengan lembut seperti Rasulullah, ya. Bisa tidak seperti itu? Tapi aku emosi, Bu. Emosi benar. Kadang-kadang setan juga datang dalam keadaan ketika orang sedang emosi, dia datang sambil ngomong, udah marah-marah aja, marah-marah. Kata Rasulullah, kalau marah bagaimana? Ambil wudhu, istighfar, ya, duduk. Ya, kalau masih marah tiduran, istighfar, astagfirullah. Nah, seperti itu. Jadi nasihati orang dengan lembut, dengan cara yang baik, pelan-pelan. Memang sehari 2 hari nggak bisa, tapi lama-lama nanti orang lain akan mau mendengarkan nasihat kita. Pelan-pelan, ya, tidak perlu tergesa-gesa. Sambil berdoa, ya, insya Allah nasihat kita diterima. Nah, tugasnya halaman berapa? Tugasnya halaman 46, ya. Mengisi soal dan menjawab dengan pilihan ganda, ya. Nah, sampai sini anak-anak, ya, tetap semangat, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.